Para muhibbin rahimakumullah, merasakan sesuatu itu lebih bersangatan daripada hanya sekedar mengetahui sesuatu. Yang dituntut di dalam ma'rifat ini adalah merasakan, bukan hanya sekedar mengetahui. Setiap orang yang merasakan sesuatu, maka dia pasti mengetahui sesuatu itu. Dan setiap orang yang mengetahui sesuatu, belum tentu dia pernah merasakan sesuatu itu. Urusan ma'rifat ini adalah urusan merasa, bukan hanya sekedar mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahwa Allah punya sifat memaksa, Allah punya sifat mengalahkan, Allah punya sifat kebesaran, Allah punya sifat tidak peduli. Allah menjelaskan itu di dalam Al-Quran dan melalui Rasulullah SAW. Lalu kita mengetahui, sesudah adanya penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa Allah itu punya sifat demikian. Tetapi kita belum tahu rasanya belum tahu bagaimana Allah itu punya sifat yang memaksa, bagaimana Allah mempunyai sifat angkuh, sombong, tinggi. Kita hanya sekedar tahu, tapi belum pernah mungkin kita merasakan. Nah, begitu kita berdoa kepada Allah, dengan sungguh-sungguh, dengan menangis, dengan merintih, Allah tidak peduli dengan doa kita. Nah, baru kita merasa bahwa Allah punya sifat mengalahkan, Allah punya sifat keangkuhan, Allah punya sifat tidak peduli. Sewaktu kita belum merasakan demikian, kita hanya tahu, kita baru tahu melalui Quran, melalui keterangan Nabi dan para ulama-ulama bahwa Allah punya sifat keras. Ada orang yang sakit, bersangatan sakit, dia berdoa kepada Allah, berintih, ya Allah sembuhkan aku, ditambah Allah penyakitnya, padahal berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit. Nah, sekarang dia baru merasa bahwa Allah itu maha tidak peduli. Jadi itu yang dituntut dalam ma'rifat ini adalah rasa itu, rasa. Para muhibbin rahimakumullah, begitu pula halnya apa yang kita minta kepada Allah dikabulkan Allah, apa yang kita inginkan diadakan oleh Allah, apa yang kita takutkan dilindungi oleh Allah. Nah, kita itu sebenarnya merasa Allah itu menuntut agar kita itu merasakan. Itulah kasih sayang Allah, itulah kelembutan Allah, itulah perhatiannya Allah kepada kita. Hendaknya kita merasakan itu. Setiap kali kita berdoa dikabulkan, nah rasakanlah kasih sayang Allah itu. Setiap kali kita selamat dari musibah, rasakanlah perlindungan Allah kepada kita. Nah, jadi kita bukan hanya sekedar tahu Allah itu melindungi, Allah menyayangi, tapi sekarang kita sudah merasakan bagaimana perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, faman alima indal man'i kanuqsanil mal wa adami husulil ma'mul wa adal khalqi wa mufaraqatil ahbab wa ghairiha minal masaib bi annaka sahubbuhu lillahi ta'ala wa kasala an ta'atihi wa saqul fa huwa dalilun ala adami kamali ma'rifatihi billahi ta'ala. Maka barang siapa yang merasa sakit ketika pencegahan, seperti kurangnya hartanya ini berkurang, lalu dia merasa sakit, atau ketika tiada hasil yang diangan-angankan, tiada hasil yang dicita-citakan, dan ketika diganggu oleh orang lain dan berpisah orang-orang yang dikasihinya dan selainnya daripada musibah-musibah, wujudnya rasa sakit itu bahwa berkurang cintanya bagi Allah dan malas taatnya dan berat, maka itu satu bukti atas tiada sempurna ma'rifatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka hatinya ini merasa kurang dengan Allah itu. Begitu berdoa kepada Allah, sudah berdoa habis-habisan, kata Nabi, baca ini kabul doa, dibaca ternyata tidak kabul juga. Begitu tidak kabul, hatinya ada kurang dengan Allah itu, ada kurang cinta kepada Allah. Itu bisa kita alami. Kita dalam keadaan memerlukan Allah, dalam keadaan yang sangat membutuhkan pertolongan Allah, ternyata Allah tidak menolong. Nah, di situ hati kita ini bisa ada kurang dengan Allah, ada kurang cinta kepada Allah, malas, berat beribadah. Padahal sebelumnya beribadah itu nikmat, sebelumnya beribadah itu rajin, gairah.
Tapi begitu doa-doa ini tidak dikabulkan oleh Allah, ada perasaan rasa jauh dari Allah, ada perasaan malas jadinya beribadah. Nah, bila mana itu terjadi pada diri kita seperti itu, maka itu menunjukkan bahwa makrifat kita dengan Allah itu belum sempurna. Berarti pengenalan kita kepada Allah itu belum benar lagi. Makrifat dia itu makrifatnya orang awam yang macam tadi. Berarti kalau kita macam itu, kita ini masih orang awam. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita tinggi mengaji macam-macam kitab, habis kita pelajari, tapi kalau hati kita demikian tadi kepada Allah, berarti kita masih orang awam. Orang awam itu adalah mereka, budak diri mereka sendiri. Mereka itu hanya kenal Allah ketika diberi, dan tidak mengenal Allah ketika dicegah. Jika diberi mereka senang, jika tidak diberi mereka tidak suka. Nah, itulah tipenya ma'rifat orang awam tadi. Nah, jadi bila kita demikian halnya mengalami peristiwa-peristiwa itu dalam hati kita, itu satu bukti bahwa kita ini masih perlu lagi menuntut, belajar meningkatkan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal 'arifun billah al-fahimun anillah fahum bi ziyadatin bil mahabbah wat ta'ah sawa'un kanu bi halil 'ata' aw bi halil man'. Adapun orang-orang yang ma'rifat dengan Allah, yang mengerti tentang Allah, maka mereka itu pada pertambahan cinta dan taat, sama ada mereka pada ketika diberi atau pada ketika ditegah. Nah, itu orang yang sudah ma'rifat dengan sempurna, orang yang sudah paham betul dengan tingkah lakunya Allah. Mereka itu selalu bertambah cinta, bertambah taat kepada Allah, walaupun dalam keadaan dicegah Allah atau keadaan diberi oleh Allah. Tidak kurang cinta mereka, taat mereka kepada Allah dengan dicegah. Tidak bertambah taat dan cinta mereka dengan diberi. Nah, itu orang ma'rifat yang sudah memahami betul tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita dalam keadaan susah, segala hajat kita tidak dikabulkan. Nah, orang-orang ma'rifat bila mengalami demikian, itu justru menambah mereka dekat dengan Allah. Tambah rajin mereka beribadah, tambah ingat kepada Allah. Nah, ini orang yang ma'rifat kepada Allah. Begitu apa yang mereka minta diberi Allah, apa yang mereka hajatkan dikabulkan Allah, itu pun menambah kecintaan dan taat mereka kepada Allah. Jadi baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, itu tidak berpengaruh. Pokoknya mereka itu tiap hari kecintaan mereka kepada Allah makin bertambah. Kualitas taat mereka kepada Allah semakin tinggi. Nah, itu orang yang sudah ma'rifat dengan Allah, yang mengerti betul tentang perilaku Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini perlu riyadhah, perlu latihan, dan bukan hanya sekedar riyadhah, perlu mujahadah, perlu kesungguhan dan perjuangan untuk menyamakan posisi pada waktu kita ditendang, pada waktu kita dirangkul. Allah itu kalau menampakkan sifat yang tidak peduli, kita akan selalu berada dalam kesusahan. Allah itu kalau menampakkan kepada kita sifat yang tidak peduli, Allah tidak peduli kita. Misalnya Allah, hamba ini hendak beribadah kepada engkau, kenapa hamba jadi sakit? Padahal hamba ingin mengabdi kepada engkau. Allah tidak peduli itu. Kamu beribadahkah, tidakkah, itu bukan urusan Tuhan. Allah tidak peduli. Nah, kalau Allah menampakkan tidak peduli ini, kita berada di dalam kesusahan yang luar biasa. Nah, itu Allah akan menampakkan, merasakan bagaimana tidak pedulinya Allah. Ada orang yang ingin naik haji, disediakan duit untuk naik haji, untuk berumroh, hambanya anak beribadah. Kan ibadah ini, duitnya hilang diculik maling. Ya Allah, hamba ini ingin beribadah, kenapa hilang duitnya ini? Allah tidak peduli. Kamu haji umroh itu tidak ada urusan Tuhan. Kita 1000 kali umroh tidak menambah kebesaran Allah. Orang semuanya tidak naik haji pun tidak mengurangi kebesaran Allah. Nah, itu Allah tidak ada peduli. Kalau Allah menampakkan itu kepada kita, kita akan selalu susah hidup ini. Nah, tapi kalau kita ma'rifat kepada Allah, bagaimanapun susahnya kehidupan, tidak akan mengurangi kecintaan mereka, taat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa itu adalah sifat-sifat Allah yang mesti dia rasakan. Bagaimana sifat-sifat itu? Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Allah menceritakan dalam Al-Quran sebagian manusia, ujar Tuhan, ada sebagian manusia itu yang beribadah kepada Allah ala harfin, al atas satu sisi jurang. Ada yang mengartikan ahli tafsir ala harfin ala syakkin, atas keraguan-raguan. Ada orang, ujar Tuhan, yang beribadah kepadaku itu ragu-ragu dengan aku. Maka jika mengenai akan dia kebaikan, harta melimpah ruah, kemakmuran, keamanan, ketenangan, itma'an nabi, dia tentram dengannya. Wa in asabahu fitnah, jika menimpa akan dia ujian dari Allah, inqalaba ala wajhi, dia berbalik mukanya, tidak beribadah lagi. Ngapain beribadah, tidak kabul juga doa, mending tidak usah beribadah. Nah, ini perilaku orang-orang munafik. Mereka itu tentram, tenang bila mana mereka dalam keadaan makmur, dalam keadaan disanjung orang, dalam keadaan kekayaan, dalam keadaan dihormati orang. Wa in asabahu fitnah, jika menimpa akan dia fitnah, ujian, cobaan, inqalaba ala wajhi, dia berbalik mukanya, dia meninggalkan ibadahnya, walaupun beribadah tapi dengan perasaan hambar, perasaan jauh dari Allah. Khasirud dunya wal akhirah, ujar Tuhan, rugi dia dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah ujar Tuhan kerugian yang nyata.